Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi nih sama aku Reina di podcast Gasken, gaul, sharing, keren, dan fun. Nah teman-teman, hari ini bahasannya juga sama ya, agak cukup berat. Pernah gak sih teman-teman tuh ngerasa hidup udah sesuai nih ya, kita jalan terus, gak aneh-aneh, gak neko-neko, tapi kok terasa hampa ya? Apa mungkin teman-teman itu salah arah kah? Kita punya tujuan tapi arahnya udah bener atau belum? Nah, mungkin teman-teman itu belum kenal sama Allah Al-Majid. Apa tuh ya? Langsung aja deh kita ke narasumber kita, Pak Opi. Halo, Selamat datang Pak Opi. Alhamdulillah. Masih semangat Pak untuk memberikan kita materi? Ya, sebetulnya materi ya berbagi aja lah. Berbagi aja ya. Untuk sharing ya Pak ya. Tapi Masya Allah nih Pak Opik nih selain jadi guru gitu ya bagi saya, semoga teman-teman juga bisa terasa manfaat yang insya Allah Amin, Pak Opik amin. berikan jadi amal jariah. Ya, mudah-mudahan ya dari obrolan kita ini bisa memberikan berbagai insight, informasi ya, tentunya bisa bermanfaat untuk kita menjalani hidup sehari-hari ya. Karena kita pahamnya era sekarang itu adalah era informasi. Betul. Tapi ternyata kalau tanpa ada validasi hidup terasa ngeri. Bener banget nih Pak. Nah Ya. Pak, hari ini kita mau ngobrol hal yang sederhana gitu ya, tapi Ya. seringkali terasa kurang seringkali dirasa kurang diperhatikan gitu ya. Gimana? Seringkali kita merasa bosan, capek jenuh, hidup, iya jenuh gitu Pak. Tapi kita tuh bingung ini sebenarnya kenapa? Apa karena kurang kegiatan kah atau gimana? Biasanya kalau bosan atau jenuh itu ya biasanya sebetulnya mah itu bermula dari satu perasaan yang umum sih kayak biasanya. Apa tuh Pak? Biasanya kalau kita merasa bosan itu kita merasa ada titik kita itu udah sampai. Ya, bisa Yang jadi. dulu misalnya membuat kita itu terlihat wah gitu. Sekarang mah gitu. Betul. Karena manusia kan sifatnya selalu tidak merasa cukup ya Pak ya. Dulu mungkin bagi kita ya saat itu kita belum sampai ke titik itu kita merasa Menggebu-gebu. ini keren nih. Ya. Wah ini spesial. Betul. Merasa seperti itu. Tapi ternyata pas Rena sudah sampai meraih itu ke titik itu biasa. Iya. Ternyata nggak seistimewa yang saya kira kok bising ini gitu. Iya, betul Pak. Sangat relate ya. Dan itu wajar gak sih Pak? Wajar karena manusia. Karena yang kita kejar ya tadi pencapaian sifatnya material. Contoh, lihat ya boleh sebut saya merek lah ya, iPhone Pro Max itu keren. Iya. Tapi bagi orang yang sudah kebeli, biasa-biasa aja. Yang belum pergi umroh, Iya. coba tanya ke yang umroh. Teman saya lah contohnya. Teman saya ini pembimbing umroh ya. Oh, Kali-kali pergi sana udah biasa aja. Tapi bagi yang belum, pingin banget ya. Atau Rena pernah SMA kan atau langsung kuliah enggak kan? bertahap dong Pak. Oke. Dulu sebelum SMA ya pasti apa coba? Memikirkan pengen kuliah. Bukan SMA dulu kan. Iya, Misalkan SMA. contohnya atau gini lah. Sebelum kuliah Rena kan masih sekolah. Iya. Pengen cepat kuliah ya. Iya. Ngerasain masa kuliah. Tapi ketika kuliah Aduh, pengen cepat lulus. itu ketika mencapai titik itu kita akan ada perasaan tadi biasa saja, bahkan bosan, bahkan jenuh dengan rutinitas. Kalau di Al-Quran sendiri, hal itu tuh termasuk tanda-tanda apakah kita harus segera keluar dari zona itu kah Pak? Atau gimana? Sebenarnya itu ya ada perasaan tadi, Sudah mencapai. sudah saya capai kok. Nah jadi ya itu seperti orang tua kita ya pernah ngobrol ya, dulu ketika masih sendiri ingin cepat nikah. Iya. Setelah nikah pengen cepat punya anak.
udah punya anak pengen cepat punya cucu. Ya, masih jauh ya. Ya karena ketika sudah mencapai titik toposi itu, perasaan kita itu merasa biasa. Udah bosan gitu Udah ya. bosan. Ya, orang yang sudah punya mobil pengen ganti mobil baru, Ya. handphone, wah kayaknya udah gak model lagi. Betul. Ya, orang yang sudah bepergian traveling misalkan ya ke suatu tempat yang boleh jadi tempatnya itu mungkin ya yang pada awalnya dianggap wah kayaknya kalau kesini asik, tapi ternyata kalau sudah ke sana nggak asik. Jadi kebosanan atau kejenuhan itu akan hadir kalau kita tidak mencari kalau kita tidak mencari Allah. Karena kalau kita mencari Allah nggak akan pernah bosan. Betul. Coba seseorang itu kalau sholat apa coba? Ingin apa yang dicari dengan sholatnya? Ketenangan. Tapi meskipun begitu kadang seringkali hanya kewajiban gitu, Iya, nggak benar-benar hanya memaknai. sebatas. Nah. Iya. Kalau seandainya sebatas itu tidak menyelami kebutuhan di balik itu, apa yang terasa? Jenuh. Betul. Termasuk orang yang punya aktivitas banyak tapi masih terasa jenuh gitu ya Pak. Ya aktivitas banyak Masih dijalanin tapi Ya. terasa jenuh. karena dia tujuan akhirnya adalah materi, itu pasti akan ada titik jenuh. Capek. Nah, kalau ada energi di sini adalah energinya tadi untuk mencari Allah, itu ada. Makanya Al-Majid itu ya. Kalau Al-Majid itu adalah kesempurnaan yang tidak terbatas dan kebaikan yang luas, makna Al-Majid. Jadi kalau baik itu luas, kalau misalkan sempurna itu betul-betul ada kemuliaan. Sempurna ya mulia gitu sempurnanya itu. Jadi kalau baik itu luas. Kan biasanya kalau seorang ya, misalkan gini, kalau seorang atau barang itu kan ada baik, fiturnya tuh bagus, tapi ada batasnya nggak? Iya. Nah batas itu yang bikin kita bosen. Ada kita punya teman baiknya, tadi pas sudah dekat ada aja kurangnya. Iya. Walaupun sepintas, wah ini anak kita ini baik nih. Tapi ternyata ada kekurangan. Nah akhirnya apa? Ya kita akhirnya merasakan gini kayak gini, bosan itu. Nggak asik gitu. Nggak asing. Yang dulunya kita pandang asik, ternyata nggak asik karena kita tahu udah ada kekurangan. Karena semakin kita kenal seseorang, pasti kita apa yang terjadi? Kita bukan masalah lebih banyak kagum akan kelebihannya, justru kita tahu kekurangannya, akhirnya kayak begini orang. Nggak terlalu istimewa gitu ya. Iya, begitu. Ya itu memang Allah desain supaya kita mencari Allah, nggak mencari seseorang, nggak mencari materi, nggak mencari barang. Ya sekarang setiap barang di setiap zamannya fitur itu ada batasnya. Barang gitu, mode juga sama. Ketika habis masanya selesai mode itu. Mode fashion kah? Udah apa lagi coba? Banyak. Makanan kan dulu kan waktu para artis apa bikin kayak Laude Sebila bikin apa ya makanan, terus Irfan Hakim bikin kunafe dulu. Iya. Ya tapi ternyata pada saat itu aja udah selesai. Iya. Tidak konsisten gitu sampai Karena manusia ini cepat bosan. Iya. Lagu dinikmatin cuma berapa lama, cok lagu sekarang mungkin Iya. tren enak dinikmatin, itu Cepat hilang gantinya. lagi. Tapi hal itu tuh kan wajar ya Pak, Wajar ya. Kenapa wajar? karena memang manusia ya tadi manusia Ya, itu di dunia ini semua itu ada batas dan memang pada akhirnya kita cepat bosan, cepat jenuh, ya memang seperti itu. Supaya kita ini apa coba? Supaya kita ini kembali kepada Allah. Karena dengan Allah ini kita nggak akan pernah merasa bosan. Kita nggak akan kembali
berharap surga kalau misalkan di sini sudah terpenuhi sekarang. Wah, kayaknya di sini enak, semua terpenuhi, enggak kan? Betul. Jadi tidak akan menganggap Allah itu bukan tujuan, tapi Allah itu jadi tujuan. Jadi harus ada yang tetap dikejar gitu ya Pak ya, untuk masalah arah hidup ini sendiri, karena seperti yang tadi tema kita kan, kita mencari arah tujuan ya Pak ya. Berarti mungkin tujuannya tapi arahnya salah karena tidak melibatkan Allah gitu ya. Ya, bisa jadi kita menjalani rutinitas hidup itu ada kejengkelan karena kita tidak mencari Allah. Oke, dalam itu tidak ada Allah kan, ya kita hanya sebatas rutinitas saja. Mengatakan gitu, kewajiban ke kampus, pagi-pagi pulang ikutin hima ya contohnya, kemudian ikut magang, ikut misalkan presentasi atau misalkan pulang pergi. Nah coba yang kita jalani dalam keseharian kita itu apa sih? Gimana sih? Apakah di situ memang kita mencari sesuatu tujuan yang memang pada akhirnya itu membuat kita tetap semangat, supaya tidak drop. Nah kalau misalkan kita ya menghadirkan Allah dalam setiap hidup itu, dia akan cepat terbarukan. Merasa tidak sendiri gitu ya Pak ya. Tidak sendiri, merasa ini intinya update aja terus, masa baru terus. Menarik untuk dicoba ya teman-teman. Kalau Teh Mufida sendiri nih, halo teman-teman, di sini ada host kita. Siapa Kak? Perkenalkan, saya Mufida Rahmat. Oke. Baru join ya. Jadi host. Iya. Kakak, kalau kamu Mufida sendiri gitu ya, ada nggak sih pengalaman yang bikin kakak tuh jenuh gitu ya, padahal udah banyak aktivitas? Ada bahkan saya kan kebetulan jadi guru ngaji ya. Kan kalau dibilang ngaji itu udah dekat sama Allah. Iya. Cuman karena dari situ saya hanya sebatas itu kerjaan, jadi masih jenuh ya, padahal itu saya sudah sama Quran. Iya. Dan dari situ mulai diperbaiki niatnya buat karena Allah ya. Jadi gini, kalau kita makin dekat sama Allah tuh makin kerasa nikmatnya pekerjaan itu gitu. Tapi bukan cuma Quran ya, bahkan kerjaan umum pun kalau arahnya buat Allah tuh kerasa banget gitu. Nikmatnya tuh seperti apa gitu. Nggak akan kerasa. Mungkin ada bosan ya, cuman karena ingat lagi tujuan kita Allah, ya jadi semangat lagi gitu buat berjuangnya juga. Ya. Gitu. Kenapa sih kalau dengan Allah itu tidak ada bosan ya, tidak ada rasa jenuh? Kenapa coba? Karena yang kita kejar Allah itu sesuatu yang belum kita dapatkan. Oh iya betul. Sesuai sama tema kita, Allah Al-Majid. Ya, Allah Al-Majid itu asma luas ma mulia. Nah, yang kita kejarkan Allah. Nah, kita ini nggak tahu nih. Iya. Allah ini meridhoi kita atau enggak? Iya. Apakah kita akan termasuk orang yang Allah selamatkan atau tidak? Kan itu belum jelas. Karena kejelasan itu yang membuat kita masih terus semangat. Kalau yang lain mah udah kita dapat ya. Misalkan kita kuliah sudah, kita kerja sudah, misalkan kita pernah nyoba makan di sini yang enak pernah gitu ya. Akhirnya kan biasa-biasa. Atau misalkan yang umroh sudah pergi umroh, kayak umroh begini aja gitu ya. Karena kalau umroh begitu aja ya, ini berarti kan ya niatnya khawatirnya cuman hanya ingin umroh saja, tidak ada niat yang lebih dari itu ya, misalkan untuk mendekatkan diri pada Allah. Nah karena kita tujuan Allah kan inilah yang belum ini. Belum jelas. Posisi kita kan belum jelas apakah di surga. Nah ini kan karena itulah kita akan kejar terus, karena tujuan kita Allah ini kan. Ketika kita menjadikan Allah tujuan ini nih. Oke, tapi apakah harus sempurna dulu dalam meniatkan untuk dekat ke Allah, atau udah masuk aja dulu, dekatin Allah aja dulu Pak? Ya, dan itu mah harus jadi niat ya Allah. Walaupun pada praktiknya kita nggak akan sempurna, itu biasa. Ya biasanya kan kita itu kadang ada semangatnya, ada turunnya. Ya itu biasa. Tapi ya turunnya jangan kelamaan, asik turun itu. Jangan diam aja lama. Nah kita memaklumi tadi kan, padahal menormalisasi kan. Seperti kita bahas tadi yang pertama. Jadi jangan sampai turun itu dianggap normal.
wajar. Ngedrop itu dalam artian misal ibadahnya lagi drop, kinerjanya lagi drop, dianggap wajar. Kalau kita tahu drop itu harus cepat sadar, cepat naik lagi. Oke. Ya, ini bukan berarti nggak sempat drop sama sekali, ya itu juga, wah itu nggak wajar juga sebetulnya ya. Jadi orang-orang baik itu ya tadi ketika dia menyadari dia cepat move on ya gitu. Nah, jadi makanya Allah Al-Maid ini ya kenapa nggak akan kita merasa jenuh, kita nggak akan merasa ini ya, nggak merasa langsung terpenuhi gitu. Pada akhirnya kita biasa saja karena Allah Maha sempurna. Dan betul sih Pak, dari Allah Al-Majid itu sendiri kan yang membuat kita tuh jadi lebih terangkat gitu ya, kalau mendekatkan diri ke Sang Pencipta gitu, dan terkhususnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kenapa justru kalau kita mendekat ke Allah, kita lebih bisa menghidupi hidup itu sendiri Pak? Iya, karena Allah yang Maha Hidup. Yang memberi hidup. Singkatnya, kan ya Allah yang memberi hidup ya. Kan Al-Majid itu kan kalau definisi kata Imam Ar-Razi itu sempurna karena kemuliaannya. Jadi sempurna mulianya. Jadi kan Allah itu sempurna. Kalau udah mulia sempurna. Kan ada kalau manusia itu memang secara posisi dia itu wah gitunya. Tapi belum tentu. Kan Al-Majid itu sempurna mulianya, luas kebaikannya. Ada yang posisinya mulia, misalkan dia seorang penguasa, dia seorang anak penguasa, tapi tidak baik. Kayak misalkan paman Nabi siapa yang memusuhi Nabi, siapa paman Nabi, ada tahu? Abu Lahab kan pamannya secara keturunan dia keturunan Ashab Abdul Muthalib ya, bangsawan di Quraisy itu yang paling dihormati, tapi kelakuannya tidak mencerminkan. Sempurna secara nasab, secara keturunan, tapi kebaikannya tidak ada. Lebih bagus Bilal bin Rabah misalnya. Nah gitu. Nah ditambah lagi kalau kata Imam Al-Ghazali, kalau definisi Al-Majid yang berikutnya itu adalah indah perbuatannya. Seperti apa contohnya? Ya indah perbuatannya yang dari Allah itu kan indah ya sebetulnya. Apakah setiap perbuatan baik semuanya selalu indah gitu? Indah perbuatannya, terpuji pemberiannya. Terpuji bukan terpuji, indah perbuatannya, luas pemberiannya. Tapi kan kalau dalam itu luas pemberian itu artinya gini, Allah itu kan kaya. Iya. Tapi Allah itu tidak hanya kaya, apa coba? Bisa membuat kaya. Bisa membuat yang tidak mungkin jadi mungkin. Itu salah satu. Nah makanya ketika kita betul-betul meneladani Allah Al-Majid ini ya, makanya kita itu akan senantiasa mengejar kesempurnaan. Ya kesempurnaan itu apa? Ada di akhirat. Dan salah satu tanda dari mengejar kesempurnaan itu sendiri adalah tiba-tiba mulai merasa bosan, lalu mencari kenapa nih aku kayak gini. Itu termasuk gak sih Pak? Ya jadi gini, ketika kita sudah mengalami titik jenuh ataupun kebosanan, nah kita menyadari ternyata apa yang kita dapatkan ini cepat membuat kita puas. Dan ketika kepuasan itu hadir, kita paham ternyata kalau kita hanya mengejar apa yang kita kejar dan ini hanya tidak ada Allah dalam dibalik tujuan itu, ya akhirnya hanya sebatas itu, kejenuhan. Ya misalkan ya, kalau misalkan mencari pasangan ya nanti ke depan hanya mengejar rupa yang elok gitu ya, yang ganteng, yang cantik, kan itu ketika misalkan sudah meraih itu ya, misalkan menurut kita yang belum menikah gitu ya, wah luar biasa, tapi kalau menikah mah biasa gitu. Iya. Nah kalau tidak Allah itu selesai, akan mencari yang lain. Ya, misalkan yang pengen kerja jadi PNS misalkan ya, wah ya PNS keren nih, tinggal nunggu gaji. Ketika bisa jadi PNS, bosan jenuh. Tiap pagi harus
masuk pagi pulang harus sore, itu pasti jenuh. Nah kalau tidak ada Allah dalam itu, tidak akan ada rasa syukur. Dia tidak akan menerima itu. Oke. Nah, untuk tidak adanya rasa cukup atau rasa syukur itu sendiri, itu kan juga menandakan salah arah gitu ya Pak ya, salah jalan. Nah, ada nggak sih Pak beberapa tanda seseorang itu salah arah? Ya kalau soal tanda arah itu ya, tadi kalau Selain sudah jenuh gitu Pak. ya, ketika seseorang itu salah arah karena akibat bosan dan jenuh itu, dia itu akan melakukan perbuatan yang menyimpang biasanya. Seperti tadi boti ya Pak ya. Salah satunya itu. Iya. Jadi menyimpangnya begini, misalkan ya, khawatiran. Ya, dia merasa itu bosan jadi orang baik. Iya. Pernah dengar nggak ada kisah itu anak yang sudah hafal Quran ya, tapi karena dia tidak melihat Allah dalam setiap hafalannya, dia apa coba? Hanya sekedar rutinitas saja. Tidak paham apa yang dia hafal. Tidak memaknai. Bahkan dia ada orang yang ingin, saya buat apa jadi ateis aja begitu. Ada kan? Sangat melenceng ya. Sangat melenceng itu. Nah ini tuh contoh ya. Nah misalkan kalau misalnya jenuh apa? Misalkan tidak produktif lagi kalau kerja. Saya sudah capek. Sekarang saya mobil punya, rumah punya, tabungan bagus. Ngapain lah kerja lagi? Akhirnya apa? Ya cari jalan lain. Merasa capek misalkan, tidak hanya itu, misalkan merasa ini juga, merasa udah melakukan usaha maksimal tapi pada akhirnya dia tadi ya bosan dengan berikhtiar, akhirnya dia apa? Menyimpang. Akhirnya apa? Coba cari jalan pintas. Ya bisa jadi perbuatan menyimpang itu dia berhenti, bisa jadi dia memilih perbuatan yang salah. Antara dua itu, berhenti atau memilih yang salah ketika timbul rasa bosan, jenuh. Ini kira-kira menurut Reina sama Fidah ya, contoh orang-orang yang memang menyimpang karena bosan atau mengalami jenuh, banyak nggak? Banyak sih, pasti banyak iya. Pak. Coba contohnya apa? Yang misalkan yang ada di lingkungan kita, misalkan, atau misalkan yang pernah dialami misalkan oleh teman-teman kita, itu apa? Mungkin saya sendiri ya Pak ya, tidak Ya. menyimpang memang, tapi saya itu sekarang lagi di posisi magang dan diberikan kesempatan magang di, alhamdulillahnya di tempat yang bagus gitu ya Pak. Cuman rutinitasnya tidak sesuai jurusan. Nah hal itu tuh membuat saya jadi leha-leha. Jadi kadang izin deh. Tapi kadang izinnya pun saya mencari kegiatan lain gitu Pak, bukan diam gitu. Iya. Kalau itu mah apa ya? Boleh dikatakan rehat mungkin. Ya. Betul kali ya Pak ya, karena kayak merasa Rehat tidak sesuai sebenarnya. jadi pengen kabur gitu Pak. Kabur. Iya. Ya, bisa jadi apa yang kita anggap itu memang tidak sesuai. Ya, kalau kita ada persepsi lain, mungkin itu bisa kita jadikan itu peluang untuk mempelajari hal baru sebetulnya. Saya yakin dari setiap kejadian itu ada hikmah sebetulnya. Ada hal yang membuat kita jadi belajar, jadi tumbuh. Dan memang ya itu ya, ada hal-hal yang boleh jadi tidak sesuai, ya itu mah sebuah perjalanan ya. Karena mungkin karena kita sudah hadir di situ, dan selama itu memang ada peluang kita untuk tumbuh mah ya kita jalani saja dulu. Kecuali memang kita sudah men-setting waktu nih sampai kapan. Makanya kalau misalkan kita ingin terjun ke hal yang baru itu di set up waktunya. Betul, harus ada perencanaan ya Pak ya. Ya misalkan Rena ini mas cukup 2 minggu atau sebulan atau 2 bulan nih saya di sini belajar. Nah kalau misalkan di endingnya ternyata ada yang memang inline dengan passion Rena atau memang dengan tujuan kita, nah itu berarti ya alhamdulillah, berarti kita kesana tuh memang tepat, berarti gitu tepat ya. Walaupun ya yang tidak kita temukan saat awal gitu.
Kadang suka ada begitu sih. Gitu ya. Alur hidup mungkin ya, Betul. Pak ya. Saya juga dulu gitu pernah ngalamin ya. Ketika di SMP itu teman-teman tuh banyak ke sekolah. Waktu SMP ceritanya udah lulus nih, Iya. ke SMA yang lain ya. Tapi ibu saya ngomongnya ke SMA yang ini, saya tuh nggak mau sebetulnya, dipaksa. Iya, terus Dipaksa. gimana, Pak? Ya akhirnya saya jalani sebetulnya. Dan keterpaksaan. Itu sama Pak kayak saya. Dan keterpaksaan itu ya saya tuh pernah ngalamin. Saya disuruh tuh gak mau, waduh kenapa ya si kan saya nyebutnya emak ya bukan mama, karena maklum anak lembur karena anak kampung. Apa sih emak tuh mau kesini? Saya di sini nggak ada teman di situ, aduh gimana kalau sendirian nggak asik gitunya. Kan biasa dulu kan lagi rame-rame kan, belum sosmed gitu kan. Iya, Terus ini aku ikut teman. rame-rame ngumpul kongko, wah kemana gitu. Nah masuk ke SMA ya Nggak ada yang nggak ada temennya. teman, aduh ini wah nggak seru nih. Pengen tuh seru, jadi niatnya itu pengen seru-seruan bukan main belajar ya, karena asik lah di SMP itu. Wah pas akhir-akhir kan ternyata saya jalani ya, ternyata ya kawan baru ada, peluang-peluang tuh ada di sana. Akhirnya saya jalani sampai akhir ya, ternyata ya ketika dalam perjalanan saya menemukan ternyata di sini juga. Nah kadang-kadang memang ada sebuah hal yang kita itu tidak menemukan di awal sebetulnya dalam sebuah prosesnya. Boleh jadi itu ada di tengah, di akhir. Bisa jadi ya tidak sesuai dengan persepsi kita. Menarik, sesuai sama tema gitu ya. Nah kalau dalam sebuah prosesnya kita menemukan ada di tengah, Iya. ada di akhir, bahkan mungkin ada yang di awal tapi di tengah di akhirnya nggak dapat. Ada juga kesan pertama aja begitu menggoda, pas tengah pas akhir aduh geningan kia. Kalau tahu begini mah enggak, macam-macam. Ada juga yang dari awal sampai akhir konsisten, ada. Tapi tentu saja ya nggak mulus-mulus juga, yang namanya hidup kan. Tapi ya tadi kalau kita sesuaikan dengan konteks Al-Majid yang sempurna, yang luas kebaikannya, kalau setiap proses itu tanpa celah, tanpa ada yang nggak bagus itu ya, atau sempurna seterusnya, itu mah Al-Majid Allah. Karena yang maha sempurna memang Allah. Milik ya. Allah, ya. Ya, makanya kalau kita ingin mengalami sebuah proses yang sempurna dari awal, yaitu di surga. Siapa yang mau ke surga duluan? Gitu ya. Jadi kalau misalkan di dunia mah ya begitu. Kan kalau kita mencari, kita akan saksikan ya sekarang bagaimana dunia ini ya, di dunia ini kan penuh para pemimpin yang menganggap dirinya adalah penegak hukum, tapi kenyataannya beda kan. Iya. Ada yang ngomong saya ini pembawa kedamaian, ngebom Libanon, ngebom Gaza, ngebom lagi Iran. Presiden Venezuela diculik lagi. Iya. Kan aduh. ngomongnya saya ini pembawa kedamaian, kan di surat apa ya? Mereka bilang tuh berbicara tentang kedamaian tapi nggak rusak. Betul. Ayo gencatan senjata, masih ngebom, astagfirullah, diblokade kan begitu kan. Sekarang kan ada kondisi di mana dunia ini kok yang ngomongnya penegak hukum, yang bicara atas nama hukum, baca kedamaian, tapi kenyataannya merusak. Nah kalau kita memang berharap keadilan begitu, ya memang gak akan maha adil. Nah karena keadilan yang betul-betul adil mana keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ketika kita menyaksikannya situasi seperti ini ya, ada kurangnya gitu dalam setiap lini kehidupannya, nyari keadilan. Ternyata yang baik jadi benar, yang benar terlihat buruk gitu. Iya Pak. Ya. Sangat-sangat terasa sih. Ya itu memang Allah desain. Kalau memang yang baik itu terlihat baik, yang baik terlihat baik mah ya kita khawatirnya menjadikan dunia ini tujuan. Oke, menarik Pak. Kita kembali lagi ke tema. Ya. Gimana sih langkah pertama kita gitu ya, harus apa apabila kita sudah merasa terlalu jauh dan ingin kembali ke Allah Al-Majid? Ya kalau kita sudah merasa terlalu jauh ya dan terlalu banyak menyimpang ya, kan misalnya jenuh dengan kehidupan kita, ya itu tadi ya ketika kita sadar harus kembali, ya kembali saja kepada Allah. Jangan ditunda gitu. Ya jangan ditunda, karena ya Allah itu senang kalau kita kembali gitu. Jadi bukan berarti kita kembali diusir kan. Kalau kepada manusia kembali ada peluang ya. Misal kita pengen balik ya suruh ya mau ngapain ke sini kan gitu kan.
Tapi kalau misalkan kita kepada Allah kembali, itu Allah akan sangat bahagia menyambut hambanya yang kembali. Nah, ketika kita jenuh ya, kita merasa bosan ya, makanya ketika kita ingin mendapatkan energi hidup kembali supaya kita bisa melewati momen jenuh dan bosan ini, ya kembali kepada Allah. Berarti ada yang salah nih dengan tujuan kita, ada yang salah dengan hari-hari kita, tidak menyertakan Allah dalam keseharian kita. Nah, maka apapun itu, misalkan supaya kuliah kita nggak bosan, ya misalkan kerja nggak bosan, misalkan jadi ya ngajar nggak bosan ya. Ya, hadirkan Allah SWT, karena yang kita kejar Allah yang kita kejar itu kan kita belum mendapatkan sampai ke titik yang namanya kita bisa dapat posisi yang jelas ya. Kita ini betul-betul diridhoi Allah nggak? Allah itu senang sama kita kan belum tahu jawabannya. Nah, kalau misalkan Allah ridho itu kan tandanya kita dimudahkan. Ya, selain itu kita bisa ada jalan kemudahan, tapi puncak Allah itu ya kita apa? Tenang. Masuk surga. Oh iya betul belum, Pak, itu belum jelas. Iya. Belum jelas. Kalau insya Allah kalau misalkan untuk kemudahan hidup ya dan lain sebagainya, ya kita akan senantiasa optimis Allah itu memberikan itu. Kan orang bilang husnuzon, optimis, baik sangka kepada Allah. Kita yakin, tapi tanda bahwa Allah itu meridhoi kita sampai akhir hayat dengan amal-amal kita itu tadi itu balasannya. Nah, itu tuh belum jelas. Nih kita nih surga atau di mana gitu kan. Sedangkan posisi itu hanya dua. Surga dan neraka, atau posisinya mah jangan gitu. Walaupun saya bahasanya cuma mampir ke neraka nggak mau amat itu ya. Nah, itu kan belum jelas sih. Nah, saya yakin kalau tujuannya ke sana ini karena ini belum kita capai, ini nggak akan pernah bosan. Kalaupun kita down, kalau kita ngedrop itu akan cepat naik ya begitu. Nah, makanya tujuannya ke sana, ke Allah. Oke, luar biasa sih Pak ya. Mungkin cukup sekian Pak dari tema Allah Al-Majid ini ya Pak ya, luar biasa. Kalau dari Teh Mufidah sendiri, ada yang paling mengena enggak yang diingat gitu dari pembahasan kita tadi? Bahwasanya kalau yang paling aku ingat ya, bahwasanya kalau kita mau berdeketin Allah, nggak usah nunggu dulu sempurna gitu. Ya. Bahwasanya bahkan gini, kalau kita nunggu sempurna akan deket-deket, tapi deketin Allah nanti kita disempurnain sama Allah. Masya Allah, bener banget tuh teman-teman ya. Jangan nunggu sempurna. Ya. Dan betul sekali buat teman-teman yang mungkin lagi ngerasa jenuh, ya bosan, udah melakukan segala aktivitas yang terlihat produktif, tapi kok masih kayak kok gini-gini aja ya, hampa. Bener banget. Mungkin teman-teman itu belum mendekat ke Allah gitu ya, dan mungkin sholatnya itu belum memaknai dari sholat itu sendiri, ibadah itu sendiri, karena itu pun terasa ya sama aku kayak kok gini-gini aja sih, padahal sholat udah gitu, tapi mungkin tidak memaknai sholat atau ibadah itu sendiri. Oke. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan juga like, juga share ya Beb, seperti itu. Oke, aku Reina dan aku Mufidah izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kamu lemah, itu karena kamu lagi naik level hidupmu. Karena engkau spesial, bahkan saat kamu merasa biasa, dan kau kuat bersama yang maha kuat. Walau kamu